Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa merasakan menjadi umat Rasulullah itu nikmat yang besar? Ya orang-orang yang cinta sama Rasulullah. Orang yang tidak cinta sama Rasulullah tidak merasakan bahwa menjadi umat Rasulullah adalah sebagai nikmat yang besar dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taroktu, aku tinggalkan, fikum amroini, aku tinggalkan." Enggak, Bu? Pada kalian dua perkara. Ma in tamasaktum bihima, jika kalian megang teguh keduanya, lan tadillu, tidak akan sesat. Lan tadillu, tidak akan sesat. Abadan, selama-lamanya. Lan tadillu abadan. Wahia sunnatullah, wahia sunnatullah, wahia sunnatullah, wa sunnatur rasul, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam kaitannya firman Allah berupa Al-Quran, kita memiliki adab dalam baca Al-Quran. Secara garis besar ada 3 adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Lapar kayaknya. Sebelum membaca Al-Quran, yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama, berwudu. Banyaknya. Setelah berwudu, kamu suka jarang bersih-bersih sih. Menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat. Wih, banyak banget tuh ya. Duduk. Sapu, Dok. Keluarin nafas itu. Mungkin lapar dia. Menghadap kiblat. Bersuci. Ada sebuah kisah namanya Umar bin Khattab ketika sebelum Islam. Dia mendengarkan surat Toha dari adiknya Fatimah. Toha ma anzalal Qur'ana litasqa. Ayat 1-5 dibaca. Di mana Umar bin Khattab tadinya mau membunuh Rasulullah, bertemu dengan sahabatnya, kamu ngapain bunuh Rasulullah, adikmu udah Islam. Datanglah Umar bin Khattab ke rumah Fatimah, adiknya Umar.
Di situ Fatimah sedang membacakan surat Toha, lagi ngaji suami istri. Tertariklah Umar dengan bacaan surat itu, masuk Islam, dia pengen masuk Islam. Maka sama adiknya itu nggak boleh langsung dipegang, suruh berwudu dulu ya, sampai adiknya itu bocor ya, dipukul oleh Umar ya, karena Umar memaksa. Nah, setelah mendengar bacaan surat Toha ini, Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan kamu. Ma'ang jalal Qur'ana litashqa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu, bukan. Nah, maka dibimbinglah Umar berwudu, baru setelah itu boleh membacanya. Dan Umar langsung ingin diantar ke tempat Rasulullah di mana sedang bersembunyi atau sedang berdakwah, ke rumah Rasulullah. Abu Bakar udah siap-siap nih, kalau Umar mengamuk tonjok aja ya, membunuh kan ya, kita bunuh lagi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tapi ternyata Umar datang dengan mengatakan saya mau masuk Islam gitu. Maka bergembiralah orang-orang yang di dalam ya. Udah ketakutan kan, ada Umar kan. Salah satunya adalah dengan cara membuat ada Umar nih. Tapi dengan izin Allah tadi. Karena doa Rasulullah agar Islam ini kuat di antara dua Umar, yaitu Abu Bakar, yaitu Abu Lahab, kalau enggak Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah. Dalam perkembangannya adab membaca Quran ini memang ada pergeseran gitu. Ada yang saklek gitu, harus wudu, harus ini madhab kiblat gitu. Itu Quran yang harus Arabnya aja gitu. Kalau Quran yang enggak Arab aja ada terjemahnya mah boleh katanya. Dalam pergeserannya itu pendapat beberapa ahli fikih ya. Nah, kita jangan terjebak oleh perbedaan pendapat tadi. Yang penting kita bagaimana kita memahami Al-Quran dengan baik. Saking takutnya Gak pernah dibaca, ditaruh aja di atas pintu. gak pernah nyentuh sama sekali. Yang nggak takut nggak nyentuh. Membawa Quran juga hendaknya tidak seperti membawa kue ya, teng-teng, taruhlah di dada, bawa dengan hormat. Karena apa, ini yang dibawa ini adalah, kalau istilahnya tesisnya Allah lah, buat kita lah, pedoman kita. Tesis aja kalau dilempar, diinjak kan marahan. Cuma saja menginjak kertas itu. Tapi kan tulisan saya di situ gitu kan, si dosen. Nah, ada sebuah kisah gitu ya, bahwa ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Kan saya menginjak bukan Al-Qurannya, Al-Quran di Lauh Mahfuz. Jadi adab sebelum baca Al-Quran, berwudu, kemudian menghadap kiblat. Misalkan kalau kita lagi sempat ya, lagi sempat dia usahakan, lagi sendiri ada waktu gitu, menghadap kiblat. Kalau lagi kondisi tidak harus menghadap kiblat nggak apa-apa. Gitu. Di tempat yang suci juga, jangan di WC.
Baca Quran hukumnya haram kalau di WC. Bacalah Al-Quran di tempat yang suci. Kemudian yang kedua, adab membaca Al-Quran. Adab membaca Quran. Tadi adab sebelum, saat membaca Quran. Saat membaca Quran diawali dengan ta'awud. Tadi ta'awud nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dilanjut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud itu artinya mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita tuh ketika membaca Al-Quran itu ikhlas, betul-betul nyambung. Kita mau ngobrol sama Allah nih, ikhlas enggak nih gitu. Enggak mau digoda oleh setan gitu. Mau ngaji enggak fokus cuma satu ayat nggak ngantuk gitu kan. Nah, ini godaan setan itu. Slow lah ngomong baik sama Gusti Allah. Ngomong baik yang aing gitu. Main HP baik gitu. Gitu setan kan. Akhirnya baru berapa ayat udah ngantuk. Digoda oleh setan tadi. Nonton TV mah nggak ngantuk-ngantuk gitu. Karena tadi. Maka ketika membaca Quran, hendaknya kita ta'awud dilanjutkan dengan basmalah. Barang siapa yang beramal kebaikan tetapi tidak diawali dengan bismillah maka terputus dia. Putus rahmat Allah. Akhirnya tidak bisa memahami Quran. Tidak bisa memahami bacaan Al-Quran. Apa maksudnya gitu. Makanya harus ada waktu untuk membaca terjemah, ada waktu untuk membaca Arabnya gitu. Ada waktu untuk menghafal. Gitu. Ya nggak harus satu Quran, satu ayat sebulan sekali, satu ayat. Nanti dari satu ayat itu nyambung loh, ada kata-kata yang sama terus. Gitu. Jadi surat sebenarnya kita coba ngapal satu juz aja. Terjemah satu juz kita udah tahu, maka kesananya udah tahu semua nanti. Karena banyak yang sama. Gitu. Sekarang ada program kajian Al-Quran untuk pegawai negeri ya. Di Masjid Agung. Setiap hari apa itu? Jumat kan. Setiap hari apa itu? Nanti saya kirim itu linknya. Nah, ini. Sore. Pagi. Dohor apa? Untuk Pemda, orang-orang Pemda. Sabtu Minggu. Jam kerja. Jam kerja. Karena banyak waktu kosong itu kan. Pembinaan. Nah, saat membaca Al-Quran, di samping kita mengawali bismillah, mengawali ta'awud, juga harus mengakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita ditolong untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ternyata pertolongan Allah gitu. Banyak orang yang hafal Quran, banyak orang yang pintar baca, tapi kalah dengan yang belum bisa baca, yang belum bisa baca rajin aja ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Itu suatu pekerjaan yang baik harus dilakukan. Jangan mau nyolong, mau nyuri gitu. Bismillah dulu. Mau buka apa namanya? Berangkas duit nih punya orang. Yang di film-film teh mau nyuri di bank itu bismillahirrahmanirrahim jebol dia. Alhamdulillah menang jadi balik. Jadi bismillah dan hamdalah harus bisa ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Terus terakhir yaitu adab saat mendengar bacaan Al-Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi adab membaca Al-Quran,
adalah satu, fokus pada pendengaran. Yang kedua diam, fa'ansitu. Adabnya ada dua. Kalau ada orang baca ya kita fokus dengerin sama diem. Biasanya kalau orang yang nggak diem ya nggak bisa fokus dengerinnya. Emang itu kakak adik itu nyambung gurunya. Ciri orang fokus mendengarkan pasti diem. Coba anak murid kita ya. Ramai ikut. Fokus denger nggak dia ngobrol aja sama temennya? Enggak. Nggak fokus, akhirnya pelajarannya nggak masuk. Ya sama kita juga kalau ada orang yang mendengarkan Al-Quran, kita fokus mendengar sama diam. Jangan menyetel musik. Itulah adab dalam baca Al-Quran. Nanti Pak Widodo ya, minggu depan nih, cari ya adab sebelum baca Quran. Adab saat membaca Quran. Adab saat mendengar Al-Quran. Nanti kita kalau sudah ada kita bagikan, nambah. Jadi kita punya tagnya ya. Tagnya nanti, makalahnya nanti buat 3 rangkap. Buat saya, buat Pak Beni, buat Antum. Tadi itu adab sebelum membaca, adab Saat membaca, membaca saat mendengarkan. dan mendengar. Yang tidak tertulis di sini adab setelah membaca Quran. Gitu mengucapkan hamdalah tadi ya. Terus yang kedua meletakkan Al-Quran di atas, lebih tinggi dibanding dengan benda yang lainnya. Ya lebih terhormat. Setelah nggak ada ini. Sini tidak tercantumkan tapi di materinya masuk tuh. Jadi misalnya ini di sini ada rak sepatu gitu. Nggak boleh Al-Quran disejarkan dengan rak sepatu. Paling minimal rak sepatu paling atas tuh Quran gitu. Itu kayak sudah tidak menghormati. Ketika jatuh maka diambil dan diciumnya. Itu sebagian pemahaman Salafi seperti itu. Imam Syafi'i mengajarkan. Mengapa kok Quran dicium-cium gitu? Karena Al-Quran simbol dari kemuliaan, simbol dari firman Allah gitu. Karena ada orang nyium duit ya. Alhamdulillah dapat duit katanya. Saking syukurnya ya. Saking syukurnya sama Allah. Gitu. Terus ada orang ya masukin gol kan, langsung sujud ya. Ya. Sebagai bahwa dia mengakui Allah gitu. Allah yang bisa memberikan kesuksesan gitu. Apalagi tadi Al-Quran ya, kalam Allah. Ya kalau kita nggak memuliakan kalam Allah, kita tidak bisa memahaminya. Makanya kita muliakan dengan cara yang Allah, yang Rasulullah ajarkan gitu. Kan Rasulullah dulu menulis Qurannya di pelepah kurma kan. Kemudian sampai zaman Abu Bakar, zaman Utsman gitu. Kok ini para penghafal Quran pada gugur ya, sakit. Nanti bagaimana gitu. Maka mereka diberikan satu ilham ya dari Allah ya. Dengan adanya kertas, dengan adanya daun, ditulislah gitu. Sampai namanya Mushaf Utsmani. Di zaman Utsman baru itu. Abu Bakar, Umar, Utsman tuh. 3 periode ya. Masing-masing berapa tahun itu berarti. Abu Bakar memerintah 2,5 tahun. Umar berapa 3 tahun kalau nggak salah. Utsman ya pada saat itulah tuh Utsman juga sudah mengumpulkan dari khalifah-khalifah sebelumnya. Karena khawatir Quran itu tercecer gitu. Nah waktu itu belum ada huruf-hurufnya itu.
belum ada jeber-jebernya gitu. Pas zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib tuh, gimana ini supaya orang itu bisa baca nggak salah gitu. Sampai zaman khalifah-khalifah yang lain, ya bukan khalifah lagi ya, tabiin tuh memberikan sumbangsih supaya orang tidak baca salah. Dikasih jabar A, jabar I, jabar U gitu. Karena kalau salah baca, salah arti gitu. Para ahli mengatakan, makanya dengan kasih sayang mereka gitu, kita sekarang sudah tinggal makannya ya. Baca Quran itu tinggal enaknya lah, nggak pakai pusing-pusing, tinggal enaknya kita baca gitu. Tinggal enaknya baca, udah sesuai dengan nahwu sorobnya udah itu. Kalau kita belajar nahwu sorobnya pusing ya, harus begini, harus ini, harus ini. Kan ada ilatnya begini, kenapa dibaca bismillah, kenapa enggak bisma gitu kan? Ada ilatnya gitu dalam ilmu itu kan. Oh karena ini huruf jer, maka harus jer lagi gitu. Kalau mau tentang fikihnya, tentang nahwu syarabnya, ada karya Imam Sibaweh. Sibaweh itu ahli ilmu nahwu syarab. Ketika ditanya oleh malaikat, man robuka katanya, kata Imam Sibaweh, man itu huruf apa? Malaikat gede-gede gak jadi nanya udahlah. Itu balik dulu. Nggak salah, kalau udah ditanya sama mal bisa kamu jawab lagi. Nanya balik lagi tuh, man itu huruf apa gitu, huruf jar apa huruf apa katanya itu. Man robuka, Masya Allah. Nah jadi ilmu kita sebenarnya yang salah hambanya gitu ya. Itu. Yes, kasih kemuliaan nggak tanggung-tanggung, malaikat elah. Ya emang malaikat sebenarnya itu Kalah di bawah manusia kalau manusia itu taat kepada Allah. Kan dulu kan pernah ya, bagaimana ketika manusia mau diciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Nah, malaikat ngapain lo nyiptain manusia tukang perang. Wah, tukang perang kan. Tukang bikin kerusakan gitu. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka diajarilah Adam kan, warna pohon ini, pohon ini, pohon ini. Tuh coba malaikat suruh nyebutin. Nggak bisa. Nggak bisa kami mah. Monte jibernya aku pangeran mah, tuh bisa gitu. Nah lo gitu. Jadi subhanallah. Jadi manusia ini adalah makhluk yang mulia. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Nah, jangan sampai kita dihinakan oleh diri kita sendiri nanti. Itu gimana cara menghinakan diri sendiri? Ya itu tadi, tidak mau menambah ilmu, tidak mau memperjuangkan agama Allah, akan hina nanti ya kita. Tidak mau berbakti sama orang tua, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah yang akan membuat kita hina. Gimana sih seorang anak Nabi namanya Kan'an ya, anak Nabi gitu. Kenapa sampai ditenggelamkan oleh Allah gitu? Karena dia nggak mau mentaati orang tuanya gitu. Kan'an, saya bisa berenang pokoknya, saya mau naik gunung bah gitu. Bah tenang aja bah, saya mah. Kelelap juga kan. Jadi kalau kita ingin mulia, tidak ada lain yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Semampu kita. Kita belum mampu jangan memaksakan ya. Nanti akhirnya kita berhenti. Di sini tidak ada yang gagal, yang ada adalah orang yang berhenti dalam dakwah. Ya, tidak ada yang gagal dalam dakwah, yang adalah orang yang berhenti dalam dakwah. Yaitu
Dakwah mah nggak pernah gagal. Berhenti dari dakwah itulah dia. Dakwah itu macam-macam. Ada dakwah bilisan, bil tulisan, bil lukisan. Dengan yang paling bagus adalah dengan akhlak kita. Dakwatul hal afsohu min dakwatil lisan. Dakwah dengan perbuatan jauh lebih mengena gitu, daripada hanya dengan kata-kata. Makanya memang kajian kita itu mulai dari ekonomi harus dibantu, kadar itu banyak yang dibantu juga oleh gimana supaya meningkatkan ekonominya, ada peluang-peluang, ada pelatihan itu kan. Kita ngajinya bukan kayak gini aja sebenarnya gitu, ada olahraga, ada bikin kue gimana supaya nggak beli lagi gitu. Jadi peluang usaha gitu kan. Nah itu supaya enak makannya dimakan. Sampai bukan 24 jam di ya. Begini ya. Kan banyak orang yang berhenti dari dakwah karena nggak punya maisha. Seharusnya kan ditangani gitu. Kalau harus ngaji kepada Islam itu kosnya gede gitu kan. Nah, makanya harus ada yang belusukan kata ini nih belusukan. Ini belusukan katanya. Meriwayat apa? Meriayah gitu. Harus ada gitu, harus ada yang meriayah. Semoga dengan materi ini kita makin dekat dengan Al-Quran ya. Ya laporan-laporannya itu saya pantau terus tuh. Ya walaupun 2-3 ayat setorin aja dulu. Jangan sampai enggak gitu. Ntar tenambah. Kadang-kadang saya laporan 3 kali sehari itu. Iya. 10, 20 nambah lagi gitu. Pagi sore gitu. Atau yang enak mah enak langsung banyak gitu. Tapi kan malah nggak jadi kalau langsung banyak. Nggak lupa. Gitu. Mungkin enak aja dulu ya. Iya, santain aja. Kita membangun hubungan dengan Quran memang ya sesuai dengan kenyamanan kita dulu gitu. Gitu. Jangan sampai enggak. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.